Rustam 40 tahun pelaku tunggal pembunuhan sadis terhadap ayah kandungnya, Marso 80 tahun, kini tengah diburu oleh pihak kepolisian. Pelaku melarikan diri dari rumah di Gang Pendowo, Raja Basa Jaya tak lama setelah melancarkan aksinya pada Jumat November pagi hari. Diketahui pelaku kabur dengan membawa golok yang ia gunakan untuk membunuh ayah kandungnya. Yono, tetangga korban, membenarkan bahwa anak korban langsung pergi setelah kejadian. Sementara Kapolsek Kedaton AKP Budi Harto menegaskan bahwa timnya telah melakukan identifikasi dan olah TKP. Budi mengungkapkan kondisi korban mengalami luka bacok pada bagian leher. Saat ditemukan, kondisi korban dalam posisi duduk di ruang tamu karena pelaku sempat mendorong korban sebelum melakukan pembunuhan. Saat ini petugas kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Budi mengatakan jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan keberadaan pelaku demi kelancaran proses hukum. Kira-kira pukul 9 tadi pagi ada TKP pembunuhan di wilayah Kelurahan Raja Basa Jaya, tepatnya di Lingsu ini. Jadi setelah kita datangi TKP, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia ya. Untuk pelaku, anak kandungnya sendiri, sementara ini masih dilakukan pengejaran oleh tim TKP kita, karena si pelaku juga dalam membawa senjata tajam yang digunakan pada saat membunuh ayah kandungnya sendiri. Hasil temuan penyelidikan seperti apa Pak peristiwanya? Untuk keterangan yang kita peroleh dari masyarakat sekitar, memang ada gangguan kejiwaan apa depresi dari si pelaku ini. Namun nanti kita akan cek apabila pelakunya bisa ditangkap sama kita. Korban memang warga sini. Dan ya, luka yang dialami korban seperti apa? Jadi untuk lukanya bagian leher hampir putus ya, digorok dengan menggunakan golok. saat ditemukan kondisi korban dalam posisi gimana? Korban dalam posisi duduk, tapi dari cerita awal bahwa didorong oleh pelaku sehingga terduduk, kemudian baru di ruangan digorok lehernya di ruang tamu. Pelaku sama korban sempat terlibat cekcok, Pak? Ya, menurut keterangan saksi keluarga yang ada di rumah, sempat ada obrolan di belakang sama orang tuanya sendiri, Pelaku karena orang tuanya mengajak si pelaku untuk ke Lampung Barat ya, ke Pesibar, untuk diajak bekerja di sana di kebun, tapi si pelaku tidak mau, sehingga mungkin kesal masuk ke dalam, terus orang tuanya mengikuti, dia mungkin ngambil alat di kamar, alat senjata tajamnya itu mungkin dorong orang tuanya, jadi dilakukanlah pembacokan itu. Kalau KTP-nya tadi kan senjata tajamnya jenis golok ya, Pak? Ada lubang di dalam kamar pelaku itu, Pak. Jadi lubang yang di dalam kamar itu kolam ikan, yang buat si pelaku sendiri. Dulu kecil, tapi kemudian disemen sama kakaknya yang tinggal di sini. Lalu beberapa bulan kan dia ke Pesibar ya, ikut orang tuanya yang ini berkebun di sana. Namun tidak bertahan lama, pulang ke sini lagi. Nah, saat pulang itulah dia mendalami lubang yang ada di kamarnya sendiri. Makin lebar gitu, Pak? Ya, semakin dalam. Nah,
Di kursi, kejadian di kursi ini. Seorang lansia bernama Marso, warga Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung, tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Sesaat sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku bernama Rustam sempat mengalami cekcok. Cekcok bermula ketika pelaku menolak diajak untuk ikut ayahnya berkebun di daerah pesisir barat. Setelah melakukan aksinya, pelaku kemudian kabur dengan membawa senjata golok. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Lampung, rekan Huri. Silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih Rima dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa benar sekali tadi tepat pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 pagi berlokasi di Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kandung terhadap ayah kandungnya yang telah berusia sekitar 80 tahun. Di mana kejadian ini sendiri telah bermula saat korban sedang berada di area belakang rumah mencari anaknya. Dan seketika itu ayah dari korban ini hendak mengajak pelaku atau anak kandungnya untuk berkebun di area Kabupaten Pesisir Barat. Namun anak dari korban ini menolak sehingga terjadilah cekcok kecil antara keduanya dan hingga berujung kepada peristiwa pembunuhan yang terjadi tersebut. Ya, Huri, kemudian apa motif sementara yang diduga melatar belakangi aksi pelaku ini? Oke, baik Rima, jadi untuk motif dari sementara sebenarnya sempat terjadi cekcok kecil ketika ayah dari korban ini mengajak pelaku untuk berkebun di area pesisir barat, di mana keseharian dari korban merupakan petani atau berkebun di daerah Kabupaten Pesisir Barat, dan korban sendiri baru tiba di rumahnya sekitar 2 hari yang lalu atau tepatnya pada hari Rabu karena ada urusan pribadi. Dan setelah itu korban mengajak anaknya yang sebelumnya sudah sempat ikut ke area kebun tersebut untuk mengurus kebun yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. Namun ajakan tersebut akhirnya ditolak oleh anaknya sehingga sempat terjadi cekcok antara keduanya, dan anaknya yang diduga karena tidak terima dengan ajakan sang ayah akhirnya masuk ke kamar dan mengambil senjata tajam jenis golok yang ada di kamarnya, sehingga terjadilah aksi saling dorong hingga orang tuanya terjatuh, sehingga akhirnya si anak atau pelaku yang bernama Rustam ini tega membacok atau menikam ayahnya di bagian leher hingga nyaris putus. Rima. Ya, pelaku menikam korban hingga nyaris putus leher ini merupakan kejadian sadis begitu, dan apakah benar pelaku ini diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa, rekan Huri? Ya, Rima dan Tribuners, benar sekali. Berdasarkan informasi yang kami himpun, baik itu dari warga sekitar maupun pihak keluarga korban ataupun pihak kepolisian telah mengkonfirmasi bahwa pelaku ini memiliki kelainan atau gangguan jiwa. Kakak ipar daripada pelaku atau menantu daripada korban mengatakan bahwa pelaku ini sendiri atau pelaku yang bernama Rustam ini telah mengidap gangguan jiwa selama bertahun-tahun dan telah mendapatkan kartu kuning atau kartu tanda bahwa yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa dari rumah sakit jiwa Provinsi Lampung. Dan pelaku ini sendiri sebenarnya semestinya harus dilakukan pengobatan secara berkala dan harus rutin meminum obat. Namun beberapa bulan belakangan pelaku ini sudah mulai menghentikan aktivitas minum obat karena pihak keluarga sudah menganggap dia bertindak normal. Sedangkan dari pihak rumah sakit jiwa sebenarnya menyarankan agar pelaku ini tidak boleh minum obat. Dan atas kejadian tersebut, pelaku pun diperkirakan faktor utamanya adalah penyebabnya adalah gangguan jiwa. Dan pada saat melarikan diri pun pelaku
setelah melakukan aksinya melarikan diri dengan membawa golok yang diduga ia gunakan untuk membacok ayah kandungnya tersebut. Ya, pelaku Rima. mengalami gangguan jiwa begitu, dan kemudian bagaimana keseharian pelaku sebelum kejadian? Apakah pernah menunjukkan perilaku agresif, Huri? Oke. Rima, sebelum peristiwa ini sebenarnya pelaku ini sendiri cenderung pernah berlaku agresif beberapa kali berdasarkan keterangan dari keluarga korban. Pelaku pernah berusaha untuk merusak dari fasilitas yang ada di rumahnya seperti jendela. Dia pernah memecahkan kaca jendela sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan kelainan lainnya adalah, kejanggalan lainnya adalah di bagian kamar pelaku terdapat lubang dengan lebar dan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman 1 meter. Hal itu mengindikasi pihak kepolisian yang menduga kuat bahwa ini adalah kelainan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang normal. Baik, sejauh ini pihak keluarga maupun warga sekitar apakah sudah memberikan kesaksian terkait peristiwa ini, Huri? Oke, kalau dari keterangan warga setempat dan pihak keluarga sebenarnya warga sendiri sempat merasa kaget dan merasa shock dengan kejadian ini, dan seketika saat kejadian para warga langsung berduyun-duyun mengerumuni lokasi untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Dan pada saat kejadian, seketika setelah kejadian, kakak ipar dari pelaku atau menantu dari korban ini yang berada di dalam rumah tersebut, dia langsung berteriak dan langsung melarikan diri dari arah belakang rumah. Sementara tetangga korban langsung ketika mendengar informasi tersebut langsung mendatangi rumah korban dan melihat pelaku melarikan diri dengan tidak menggunakan kendaraan dan membawa sebilah golok yang ada di tangannya yang diduga ia gunakan untuk membacok ayah kandungnya. Ya, Huri, sejauh ini bagaimana polisi melakukan penanganan terhadap kasus anak tebas ayah di Lampung ini? Baik, Imam, saat ini pihak kepolisian sendiri telah melakukan olahan TKP. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP di mana telah meminta sejumlah keterangan dari korban maupun saksi dan tetangga korban, dan juga telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sementara terkait pelaku, pihak kepolisian telah mengidentifikasi pelaku, dan saat ini hingga sore ini atau tepat pada sore tadi, pihak kepolisian masih terus mencari keberadaan pelaku dan hingga kini masih dalam pengajaran. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Huri Agusto, jurnalis Tribun Lampung. Selamat kembali beraktivitas. Suasana kamar pelaku. Kolam ikan. Ini kan kolam ikan. Digedein sama dia. Dikit-dikit ya tiap hari. Tempat tidurnya. Tempat tidurnya. Arahnya di kursi, kejadian di kursi ini. Viral lagi di jalan. Boy. Lihat, telepon saya jauh.
juga nggak juga pelakunya mau ke sana anjir, makanya gue tinggalkan juga pelakunya nenggol gue juga gitu kan nggak lucu ya. Siapa gue nih? Lebaran kemarin Idul Fitri. Kalau ayahnya almarhum pulang ke sini oh baru nyampe berapa hari ini Bu? Dari Rabu sore, Oh baru 2 hari 3 hari ini ya. 2 malam ini. Sama ininya, badannya Gagangnya. karena bunyi barang ya tadinya di punggung lah, namanya kan otomatis didorong. Nah, terus setelah suara itu muncrat baru paham kalau itu ternyata golok. Dan saya udah nggak kuat, saya lari. Gue nggak tahu. Terus saya Yang belakang oleh depan. kurang tahu, om saya nggak berani lihat saya. Berapa kali yang Ibu dengar suara itu Bu? Pertama itu 2 kali dari Tapi itu yang golok buk-buk itu ya, Pak? sekarang dari punggung golok kan. Nah setelah keluar darah itu saya udah nggak tahu. Ibu ada ipar satu. Saya iya. Ada ipar ya. Dengan siapa? Nama ibu Sri Rahayu. Sri Rahayu. Usia 49. Kalau bapak berapa? Bapak umur 87 atau 78 gitu kayaknya itu. Bu, itu Si anaknya kurang tahu lomba berapa. Bu kalau Dia kan juga rupanya ada bapak dia nggak senang. Dia pergi nggak ke kamar. Nah, pas kami nggak ke kamarnya sepi. Nggak taunya dia tuh pergi. Pagi-pagi dia datang nggak lama bapak datang. Dari bapak kan diajakin nginep sama adek. Anak-anak hari ini mau pulang Pak, nginep sih Pak semalam sama saya. Bawalah di mana itu? Justru mana itu Sukajaya ke sana itu langsung sampai aku. Udah gitu. Nah, bapak tanya di mana Rustam, dia datang langsung ke belakang. Oh, biasa kan dia tarik gitu. Terus tanyain. Nah, di belakang bapak ngikutin. Terus entah ngomong apa, saya kan lagi nyapu di ruang TV itu. Nah, bapak masuk ke dalam. Dan saya dengar bapak ngomong, ayo Tam, pulang ke gunung. Nggak mau kayaknya gitu. Pulang sama bapak Tam, terus dia masuk kamar, nggak tahu tuh. Terus dia joblak pintunya, bapak didorong. Jatuh di kursi itu, nah itu dan kira itu tadinya itu kayu, nggak tahu itu pas darah muncrat itu baru sadar kalau itu ternyata golok. kejadian sekitar jam berapa? Kira-kira jam 9 itu lah, pastinya kan nggak tahu. Soal nggak tahu lah itu. Waktu kejadian Ibu di mana Bu? Saya langsung ke belakang, sayangnya nggak kuat ngelihat itu begitu darah itu. Tapi posisi Sempat ada ribut-ribut. Enggak. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba, makanya itu pak sayangnya Kalau nggak kondisi tahu. adik itu gimana? Adik itu jadi Jatuhnya kakak kalau ke saya. gimana sih kondisinya? Ya agak terganggu mentalnya. Udah berapa? Sempat Kan waktu mecahin kaca ini sempat dibawa sama polisi sama Pak Lurah ke rumah sakit jiwa. Maksud kami di sana aja, tapi ke rumah sakit katanya bilang nggak apa-apa, asal rawat jalan. Nah saya yang ngurusin obatnya itu ada berbulan-bulan itulah. Terus sempat dia dibawa ke gunung, terus dia pulang sendiri ke sini. berapa tahun? Udah berapa tahun ini? Katanya udah 15 tahunan kayaknya. 15 tahun kayaknya. Tapi sempat berobat ya Bu ya? Iya, berobat. Bu, gunung itu yang dimaksud di mana? Di pesisir barat. Bu sampai sekarang masih minum obat juga nggak sih Bu? Kalau udah ini kata bapak, udah nggak usah ditebusin orang udah sembuh gitu. Sejak pulang dari gunung ini. Padahal nggak boleh telat kalau dokter, karena kan saya yang ngurusin. Nah, karena saya cuma mantu ya saya nurut aja lah om. Setelah kejadian itu kemana Bu? Langsung kemana? Nah, kurang tahu saya nggak ngelihat karena saya ke belakang tempat tetangga langsung disuruh minum di sini saya yang Kondisi rumah ada berapa orang sih? ada suami saya. Adek itu datang kan, adek sama bapak nginep sama anaknya bayi itu kan kecil mau 2 tahun. Nah itu dia lagi mau tanya saya, Mbak biasanya kamu rokoknya apa? Dia mau ke warung, dia rokok basing, rokok apa aja. Jadi dia ke warung, nah itu suami saya lagi dorong-dorong anaknya. Itu dia, anaknya itu di bawah, nah bapak didorong tuh di bangku. Berapa saudara? 9 atau 8 ya? Kira-kira. Termasuk salah satu suami. Iya. Bu, berarti awalnya itu Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.